Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM A1C322032 dari kelas reguler B. Di sini saya akan mengumpulkan tugas ujian tengah semester agama 2. Baik, dimana yaitu soal yang pertama, jelaskan pengertian integrasi iman, ilmu, dan amal. Jawabannya itu integrasi iman, ilmu, dan amal itu pentingnya iman, ilmu, dan amal dalam kehidupan sehari-hari, suatu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Iman itu kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, perbuatan sehari-hari. Jadi, iman bukan semata-mata ucapan dari lidah. Iman sebenarnya merupakan jalan untuk memudahkan akal pikiran manusia dengan cara menerima ketentuan Allah pada setiap sesuatu. Nah, kalau ilmu itu kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakal, dan integrasi ilmu itu merupakan sebuah upaya untuk menyatukan ilmu agama yang bersumber dari wahyu dan ilmu umum sebagai temuan hasil pemikiran manusia. Ilmu sebagai petunjuk beriman dan juga sebagai petunjuk beramal. Nah, masuk ke amal. Amal itu semua perbuatan yang dikerjakan dengan niat, ketentuan terwujudnya dari suatu yang menjadi harapan jiwa, berbentuk biasa, berbagai rupa, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun getaran hati. Nah, ilmu itu memimpin dari sebuah amalan, sedangkan iman akan dicapai oleh seseorang yang beramal dengan ilmu. Baik, selanjutnya soal yang kedua, pertanyaannya itu, jelaskan bagaimana hubungan Islam dan budaya serta mengapa Islam tertinggal dalam teknologi. Nah, Islam merupakan sumber kekuatan yang mendorong munculnya suatu kebudayaan, dan begitu juga sebaliknya. Kebudayaan bukan bagian dari agama semawi, melainkan kebudayaan adalah hasil ciptaan manusia. Islam dan kebudayaan saling mengaruhi satu sama lain. Hal ini terjadi karena dalam keduanya terdapat unsur nilai dan simbol. Nah, di sini agama Islam merupakan simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Banyak faktor yang mempengaruhi Islam. Itu maka tertinggal dengan teknologi, karena umat Islam meninggalkan pesan-pesan yang diberikan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Penyebab lainnya adalah karena umat Islam terlibat dalam konflik internal. Di samping ketinggalan kini, umat Islam juga mulai terseret ke dalam pencocokan sesama umat Islam sendiri, baik dalam skala nasional maupun regional, khususnya di Timur Tengah. Bercocokan seperti ini bukan saja menguras sumber daya yang dimiliki tanpa menghasilkan sesuatu yang berguna, akan tetapi juga membuka ruang bagi musuh Islam untuk masuk mengambil keuntungan, sekaligus mencegah adalah membuat perbedaan
perbedaan-perbedaan yang ada semakin parah dan tidak jarang berujung petaka. Hal ini menyebabkan kurangnya tenaga ahli dalam bidang teknologi. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, jelaskan secara singkat bagaimana konsep Islam dalam kesejahteraan umat masyarakat madani. Nah, konsep Islam dalam kesejahteraan umat masyarakat madani adalah tentang menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan damai. Konsep masyarakat madani menurut Islam adalah berguna, politik yang demokratis, partisipator, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan hak azazi, terus partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan mayoritas. Nah, ciri utama masyarakat madani adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang mempunyai paham keagamaan yang berbeda-beda, penuh toleransi. Nah, penuh toleransi menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berbudaya. Nah, selanjutnya lanjut pertanyaan yang keempat, yaitu menurut Anda sudah sejalankah Islam dan kebangsaan di Indonesia? Jawabannya itu sudah, karena sejak awal kemerdekaan Indonesia, konsep kebangsaan dan Islam telah menjadi bagian integral dan identitas nasional Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Islam, agama memandang politik secara positif. Dalam Islam tidak ada doktrin pemisahan antara agama dan negara. Tidak berarti bahwa Islam mengidentikan kekuasaan politik sebagai agama atau sebaliknya. Agama dijadikan alat upaya untuk mencapai kekuasaan politik. Kekuasaan politik bukan tujuan hidup manusia, tetapi sebagai alat untuk mempermudah pencapaian tujuan hidup yang lebih hakiki. Karena Nabi Muhammad SAW pun telah berhasil membebaskan Mekah dari kaum musyrikin Quraisy, diperintah Tuhan untuk bertasbih kepadanya dan memohon ampun kepadanya. Soal yang terakhir yaitu soal yang kelima. Pertanyaannya itu, jelaskan pendapat singkat Anda pentingnya seorang muslim mempelajari agamanya. Jawabannya adalah sangatlah penting. Belajar agama bukan hanya tentang akademik atau pelajaran di sekolah saja, tetapi juga tentang memperkokoh akidah, ibadah yang benar dan akhlak yang baik. Keempat itu merupakan hal yang penting untuk diajarkan kepada anak sejak dini. Agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama dan beragama adalah suatu kesatuan, namun memiliki makna yang berbeda. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntut manusia kembali pada hakikat kemanusiaannya dengan mempelajari agama Islam, dan seseorang dapat menjadi seseorang yang lebih baik. Cukup sekian jawaban ujian tengah semester agama 2. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.